Hingga melihat jam tangan edisi terbatas di tangan pria itu, barulah wanita terkejut menyadari. Pria misterius yang setiap malam bersamanya ternyata adalah saudara baik suaminya. Sekejap rasa canggung menyelimuti hatinya. Malam itu pria misterius kembali muncul. Wanita dipenuhi rasa takut. Ia khawatir dugaannya benar. Maka saat pria itu menyalakan lampu, wanita buru-buru menghentikannya. Namun pria itu justru bersikeras ingin jujur. Ternyata setelah bercerai, wanita meminta asistennya mencarikan seorang model pria, hanya untuk bisa hamil, demi memenuhi harapan kakeknya yang ingin segera menimang cicit. Namun suaminya justru berulang kali membawa wanita lain ke rumah, tanpa belas kasih merendahkan martabatnya. 3 tahun pernikahan membuatnya benar-benar patah hati. Ironisnya selama 3 tahun itu, suaminya bahkan tidak pernah menyentuhnya sekalipun. Akhirnya wanita menandatangani surat cerai dengan tegas. Namun saat itu suaminya mengira wanita hanya ingin menarik perhatiannya. Meski asisten sudah mengingatkannya dengan baik, ia sama sekali tak peduli. Karena menurutnya hanya dirinya satu-satunya yang bisa memberi kakek cicit. Yang tak ia duga, wanita justru langsung meminta asisten mencarikan pria dengan gen bagus. Padahal asisten itu sudah lebih dulu disuap oleh pria misterius dan langsung memperkenalkannya kepada wanita. Untuk menyembunyikan identitas, asisten menyarankan setiap kali bertemu lampu harus dimatikan. Wanita awalnya ingin menolak, namun karena dirinya menderita rabun senja, akhirnya ia menerima syarat itu. Sore harinya ia bercerai. Malamnya ia langsung bertemu pria itu dan berhubungan, meski tak bisa melihat wajahnya. Namun dari sentuhan ia tahu pria itu memiliki tubuh yang sangat bagus. Dari situlah keduanya mulai menjalin hubungan. Namun wanita tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya telah mencintainya selama 20 tahun, sejak mereka berusia 10 tahun. Ia hanya bisa diam saat wanita menikah dengan saudaranya. Saat kemudian mendengar rumah tangganya tidak bahagia, ia membayar mahal untuk menyuap asisten. Ketika tahu wanita ingin mencari model pria, ia sadar inilah kesempatan yang ia tunggu, demi bisa menemuinya. Ia bahkan rela membatalkan kontrak senilai 10 miliar dolar. Namun pertemuan pertama wanita tidak hamil. Ia langsung marah dan bertanya pada asisten, apakah pria itu punya masalah fisik? Mendapat jawaban tidak. Ia pun meminta asisten menyampaikan pesan. Mulai sekarang pria itu hanya boleh melayani dirinya seorang. Asisten menutup telepon, menatap pria itu dengan canggung. Mengingat jadwal hariannya 8 rapat dan 20 proyek. Ditambah harus menemani wanita. Ia pun merasa kasihan. Namun pria itu demi bisa bersamanya, rela melakukan apa saja. Beberapa hari kemudian, wanita kembali memesan pria itu. Namun karena sibuk pria itu tak sempat datang, wanita salah paham. Mengira ia sudah punya klien lain dan memutuskan ganti orang. Ia pergi sendiri ke klub untuk memilih lagi. Namun pelayan salah mengira ia datang untuk menangkap pasangan selingkuh, sehingga langsung memanggil manajer. Wanita buru-buru menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin bersenang-senang, lalu meminta agar semua pria paling tampan dipanggil keluar. Sementara itu pria tersebut masih sibuk hingga larut malam. Asisten memberitahunya tentang wanita. Ia pun panik dan segera bergegas ke sana. Di sisi lain wanita memilih 8 pria model sekaligus. Ia tak tahan dan berucap, ternyata selama ini hidupnya terlalu menyedihkan. Pada saat yang sama, suaminya juga datang ke klub itu. Meski saudaranya sudah memanggilkan sekelompok wanita cantik untuknya, namun ia sama sekali tak bergairah. Karena wanita yang dulu selalu patuh padanya, kini bahkan tidak mau menjawab telepon. Melihat itu, saudaranya langsung sadar ia masih menyukai wanita itu. Namun pria itu tidak peduli, langsung berbalik pergi. Tak disangka baru saja keluar kamar, ia melihat wanita berjalan keluar dengan pria-pria lain di sisinya.